Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa yastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah beserta segenap unsur pimpinan. Yang kami hormati pula pimpinan ranting Aisyah dan ibu-ibu sekalian, para sesepuh dan bini sepuh. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas berbagai rizki yang telah Allah karuniakan, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi di Madin 2 dalam rangka nanti untuk mengikuti kajian rutin yang alhamdulillah pada malam hari ini nanti akan diisi oleh Ustadz kita, beliau Ustadz Heri, yang beberapa kali ini kemarin beliau ada acara. Nah, ini alhamdulillah ini pada malam hari ini beliau bisa hadir dan melanjutkan materi tentang tarjih atau kitab buku HPT. Salawat dan salam lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah kita, dan senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Sebelum kita mulai ada beberapa pengumuman. Yang pertama, ada surat dari pimpinan daerah Muhammadiyah ditujukan kepada pimpinan cabang, pimpinan ranting, dan juga takmir masjid di lingkup ranting. Kalau kita berarti di ranting Gumiwang, yaitu diminta untuk 3 kali infak hari Jumat ini disumbangkan untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, terutama di Sumatera maupun di Aceh. Untuk pengumpulan nanti dikumpulkan ke bendahara ranting atau bendahara Lasismo. Jadi nanti dari ranting insya Allah akan kita buat surat permohonan kepada masing-masing masjid di lingkungan ranting Gumiwang untuk ikut berdonasi membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana di Sumatera maupun di Aceh. Baiklah Bapak Ibu, mengingat waktu sudah malam, mari kita buka pengajian pada malam hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz Heri, waktu dan tempat, monggo kami persilakan. Gede-gede ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu jamaah pengajian rutin yang semoga senantiasa mendapat hidayah, inayah, rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tentang Tarjih Muhammadiyah. Yang pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang mandi, dan untuk malam ini kita lanjutkan bab toharoh, yaitu pembahasan tentang tayammum, ya, tayammum sebagai pengganti dari mandi dan wudu. Saya bacakan dulu bagaimana pandangan atau putusan Majelis Tarjih di dalam HPT jilid 1. At-tayammumu wa idza ta'adzarta min isti'malil ma'i limaradin aw khawfi dhararin aw kunta fi safarin falam tajidil ma'a fatayammam sa'idan thayyiban badalal wudu'i wal ghusli. Dan apabila engkau berhalangan dari menggunakan air karena sakit au khaufi dhararin, atau mengkhawatirkan bahaya, au kunta fi safarin, atau kamu sedang dalam safar, falam tajidil ma'a, sedangkan kamu tidak mendapati air, fatayammam, maka bertayammumlah, sa'idan thayyiban, dengan sa'id, ya, dengan debu yang baik, badalal wudu'i, sebagai ganti wudu, wal ghusli, dan sebagai ganti mandi. Nah, dari putusan ini kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Di antaranya bahwa Muhammadiyah memandang posisi tayamum itu adalah sebagai pengganti wudu. Karena dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwa tayamum itu mengangkat hadas, sehingga dia fungsinya sama dengan mandi, sama dengan wudu. Orang yang sudah wudu, orang yang sudah mandi, maka terangkat hadasnya. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa tayamum itu tidak mengangkat hadas, tidak menghilangkan hadas. Tayamum itu hanya bisa meringankan hadas, yang mana orang yang tadinya itu dilarang mengerjakan sholat, kemudian dengan tayamum dia diizinkan mengerjakan sholat. Nah, maka pendapat yang pertama yang dipilih oleh Muhammadiyah, sebagaimana dinyatakan di sini, badalal wudu'i wal ghusli, sebagai ganti wudu dan mandi. Kalau pendapat yang kedua menyatakan tayamum tidak bisa menggantikan wudu ataupun mandi, hanya menjadi peringan, sehingga orang yang tidak boleh sholat menjadi boleh sholat. Kalau pendapat yang kedua, di dalam niatnya itu keterangannya bukan raf'ul hadas,
tetapi istibahati lisolah, supaya boleh mengerjakan sholat. Mungkin kalau Bapak Ibu sebelumnya ngaji di madhab Syafi'i, maka nanti akan ketemu niat tayamum itu seperti itu. Nawaitu tayammuma listibahati sholat. Saya niat tayamum supaya boleh mengerjakan sholat. Hadasnya bagaimana? Dia sebenarnya masih tetap hadas, tetapi karena dia punya kewajiban sholat, maka boleh ya meringankan hadas itu dengan tayamum, yang mana hadasnya tidak hilang, tetapi sholatnya boleh dikerjakan karena dia mengerjakan tayamum terlebih dahulu. Nah ini perbedaan, dan Muhammadiyah memilih pendapat yang pertama tadi yang saya sampaikan. Kalau Muhammadiyah memilih bahwa tayamum itu fungsinya menggantikan wudhu dan mandi. Maka kalau orang sudah tayamum, maka dia sudah keadaannya suci. Nah, konsekuensinya kalau orang yang memahami bahwa tayamum ini menggantikan wudhu dan menggantikan mandi, misalkan terjadi orang itu tayamum di waktu duhur, ternyata sebab tayamumnya hilang, padahal waktu duhur belum hilang. Misal jam 1 dia mau sholat duhur, tidak ada air. Jam 2, nah, kemudian dia tayamum, kemudian sholat duhur. Ternyata jam 2 atau setengah 3 belum masuk asar, kok ketemu air gitu ya. Kok ketemu air. Nah, maka pendapat yang pertama tidak perlu mengulangi sholat, karena sudah sah wudhu yang tayamum yang dikerjakan itu, sehingga sholatnya tidak perlu diulangi. Nah, kalau pendapat yang kedua, sejauh yang saya simpulkan itu mengulangi sholatnya, karena keringanan menggunakan debu untuk tayamum sudah hilang, maka harus diulangi menggunakan hukum asal, yaitu wudhu. Karena bersuci itu hukum asalnya menggunakan air, bukan menggunakan tanah, seperti itu. Nah ini konsekuensi dari pendapat-pendapat itu diantaranya, meskipun tidak semua seperti itu, tapi ini diantaranya seperti itu. Nah, kemudian pelajaran yang berikutnya, dalam pandangan Muhammadiyah, sebab dibolehkannya tayamum itu adalah adanya uzur dari menggunakan air. Adanya uzur dari menggunakan air. Kemarin kita sudah bahas bahwa orang yang mau sholat itu harus bersuci terlebih dahulu. Ya, harus bersuci terlebih dahulu. Kalau dia berhadas kecil, caranya wudhu. Cara bersucinya adalah wudhu. Hadas kecil itu apa? Keluar sesuatu dari 2 lubang, atau menyentuh kemaluan, atau tertidur dengan pulas, tertidur dengan nyenyak sampai hilang akal. Nah, kalau kondisinya begitu, maka dia hadas kecil. Cara bersucinya dengan cara wudhu. Atau bersuci dari hadas besar, yang cara bersucinya yaitu dengan cara mandi. Hadas besar karena pertemuan 2 khitan, terjadinya hubungan badan, atau keluarnya mani, ya termasuk karena mimpi gitu ya, atau terputusnya haid dan nifas. Nah ini disucikan dengan cara mandi, ya mandi besar. Nah baik hadas besar ataupun hadas kecil itu bisa diganti dengan wudhu sebagai alternatif, manakala diganti dengan tayamum, diganti dengan tayamum sebagai alternatif manakala kemampuan wudhu atau kemampuan mandi itu tidak ada. Nah, maka di sini bahasa di putusan tarjih itu wa idza ta'adzarta min isti'malil ma', dan manakala kamu itu berhalangan, kamu itu memiliki udzur min isti'malil ma', dari menggunakan
air. Jadi bolehnya tayamum itu ketika kita berhalangan menggunakan air. Jadi sebabnya satu ini, berhalangan menggunakan air. Ketika berhalangan menggunakan air, kita tidak bisa menggunakan air, maka kita boleh menggunakan tayamum. Nah, berhalangan menggunakan air itu penjelasannya apa? Satu, limarodin, karena sebab sakit. Nah, sakit yang menghalangi kita menggunakan air. Mungkin memang sakitnya itu tidak boleh kena air, atau mungkin kalau menggunakan air sakitnya itu semakin parah atau kesembuhannya tertunda. Maka boleh kita beralih dari wudhu kepada tayamum. Ya gitu ya. Jadi halangan menggunakan air itu halangan menggunakan air itu limarodin karena sakit. Ini yang pertama. Au khaufi dhararin, atau khawatir adanya bahaya atau madarat. Khawatir adanya bahaya atau madarat. Misalkan tadi yang sakit itu kalau pakai air maka sakitnya semakin parah. Ini khawatir madarat. Atau kalau menggunakan air sembuhnya nanti tertunda. Ini khawatir madarat. Atau mungkin ada air tetapi ada dugaan atau ada kekhawatiran air itu beracun, sehingga kalau menggunakan malah membahayakan. Nah, ini khawatir madarat. Atau airnya ada sebenarnya aman tetapi cara mendapatkannya berbahaya. Kita di dalam rumah, ya, airnya di luar rumah, ternyata di luar sedang berkeliaran serigala atau harimau. Nah, maka kalau keluar untuk ngambil air ini membahayakan nyawa. Nah, khawatir adanya madarat. Atau kita di atas lereng tebing, airnya di sungai di bawah tebing. Kalau mau ngambil harus menuruni tebing yang itu bisa membahayakan nyawa. Nah, ini khaufi dhararin, khawatir dengan suatu madarat atau bahaya. Itu sebab yang kedua yang menyebabkan kita terhalangi menggunakan air. Atau yang ketiga, aukun tafis safarin falam tajidil ma, atau kamu sedang dalam perjalanan dan tidak menemukan air. Maka ilahnya yang di sini yang disebutkan adalah tidak ada air, gitu ya. Jadi terhalangi menggunakan air itu bisa karena sakit. Maksudnya apa? Ada air tapi tidak bisa menggunakan air. Atau bisa karena tidak ada air, sehat tetapi airnya enggak ada. Nah, seperti itu. Nah, ini hal-hal yang menjadikan kita terhalangi menggunakan air. Kalau kondisinya seperti itu, maka kita boleh untuk tayamum. Demikian pandangan Muhammadiyah. Kenapa saya sampaikan ini pandangan Muhammadiyah? Ya karena ada pandangan yang lainnya. Ada pandangan yang lainnya yang menyebutkan bahwa sebab dibolehkannya tayamum tidak seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi yang menyebabkan bolehnya tayamum itu adalah karena safar atau karena tidak ada air atau karena sakit. Jadi semata-mata safar saja itu kemudian boleh tayamum. Ini ada pendapatnya. Kalau di Indonesia mungkin yang paling mudah, Bapak Ibu mungkin bisa cari di fatwa-fatwanya Persatuan Islam, ya, persis logonya sama dengan Muhammadiyah. Cuma kalau Muhammadiyah itu lingkarnya itu syahadat gitu, nggih. Kalau persis lingkarnya itu tulisan Arab tapi pakai bahasa Indonesia, Persatuan Islam kayak gitu. Nah, persis logonya sama, Sinar 12 sama itu yang dulu Ustaz Ahmad Hasan, ya. Kalau Muhammadiyah kan Ahmad Dahlan, kalau Al-Irsyad Ahmad Surkati. Nah, itu 3 Ahmad pembaharu Islam di Indonesia, gitu, ya.
Ahmad Surkati, Al Irsyad, Ahmad Dahlan, Muhammadiyah, Ahmad Hasan, Persatuan Islam. Nah, kalau di Persis itu memilih pendapat bahwa semata-mata safar itu boleh tayamum meskipun ada air, meskipun sehat. Nah itu. Tapi kalau Muhammadiyah memilih yang safar tidak menjadi alasan boleh tayamum, kecuali manakala safar itu ternyata falam tajidu ma'an, dan kamu tidak bisa menemukan air. Jadi safar itu diikat dengan illah, diikat dengan alasan dalil, yaitu manakala ketika safar dan tidak menemukan air. Adapun kalau safar kok menemukan air, maka hukumnya kembali ke asal, yaitu tetap wudu. Seperti itu, tetap mandi, tetap wudu. Bagaimana kalau orang sakit ketika safar? Ya, sakitnya menghalangi menggunakan air atau tidak, seperti itu. Maka kalau ternyata sakitnya menghalangi menggunakan air, ya berarti dia tayamum bukan karena safarnya, tapi tayamum karena sakitnya. Nah, ini yang dipilih oleh Muhammadiyah. Dasarnya sama, surat Al-Maidah dan surat An-Nisa sama, ayatnya yang dibaca sama, tetapi penyimpulan istimbat hukumnya berbeda. Ini hal yang biasa terjadi ya. Kita tidak perlu terlalu membesar-besarkan ya. Intinya kalau warga Muhammadiyah ya kita memilih yang diputuskan oleh Muhammadiyah saja, yaitu sebab dibolehkannya tayamum adalah karena apa? Karena terhalangi menggunakan air gitu. Mungkin untuk lebih jelasnya saya sampaikan ya di alasan dalilnya itu kekhawatiran dari madarat atau bahaya yang disampaikan di putusan tarjih, dalilnya berdasarkan dari hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fasajjahu fi ra'sihi thumma ihtalama fasa'ala ashabahu hal tajiduna li rukhsatan fit tayammumi faqalu ma najidu laka rukhsah wa anta taqdiru 'alal ma' faqtasala famata falamma qadimna 'ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalika faqala qataluhu qatalahumullah ya ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama syifa'ul 'ami as-su'al innama kana yakfihi ayyatayammam. Ini kisah Jabir bin Abdullah satu ketika melakukan perjalanan ya, safar bersama dengan rombongan. Kemudian fa'asaba rajulan minna hajarun, salah seorang dari rombongan itu tertimpa batu, fasajjahu fi ra'sihi, sehingga terluka kepalanya. Jadi kepalanya kemudian bocor itulah ya, terluka. Nah, ini musibah yang pertama yang dialami pemuda ini ya, laki-laki ini sedang safar, kepalanya ketimpa batu sampai berdarah. Nah, pendarahan. Lalu dia dapat musibah yang kedua. Apa musibah yang kedua? Faktum mahtalama. Kemudian orang yang kepalanya terluka tadi itu malamnya mimpi basah. Mimpi basah itu musibah apa anugerah? Ya, kalau kondisi normal mungkin jadi anugerah ya, mungkin gitu ya. Tapi ini sedang bocor kepalanya terluka dan di waktu safar. Maka ini menjadi musibah kedua. Sehingga pagi harinya ketika mau sholat subuh, orang ini dia kepalanya sedang terluka, tapi dia mimpi basah sehingga harus mandi.
tapi dia kan sedang terluka, sehingga tanya dulu sama teman-temannya. Fasa'ala ashabahu, tanya dengan teman-teman serombongan. Apa yang ditanyakan? Hal tajiduna li rukhsah fit tayammum, apakah kalian melihat ada keringanan untukku supaya cukup dengan tayammum, nggak perlu mandi gitu. Kenapa? Karena kepalanya terluka. Ternyata jawaban teman-temannya apa? Mereka mengatakan mana jitu laka rukhsah, kami melihat kamu nggak punya keringanan. Wa anta taqdiru alal ma, padahal kamu mampu atau bisa menggunakan air. Ini orang ini bisa menggunakan air, bisa, airnya ada memang. Itu. Fakta salah famata. Akhirnya si laki-laki yang terluka itu mandi karena dia mau sholat subuh, famata, kemudian karena mandi itu sakitnya semakin parah, lukanya semakin parah, lalu meninggal dunia hari itu juga. Nah, karena semakin parah sakitnya disebabkan dia mandi. Nah, ketika Jabir kembali ke Madinah dengan rombongan, maka peristiwa itu dikabarkan kepada Rasulullah. Lalu tanggapan Rasulullah itu, beliau mengatakan, ini cukup keras. Beliau mengatakan qataluhu qatalahumullah. Itu teman-teman serombongannya itu sudah membunuh orang itu. Semoga Allah memerangi mereka. Nah, ini hardikan keras gitu ya. Jadi karena fatwa ngawurnya itu ya, karena fatwa ngawurnya itu menyebabkan kematian orang, sehingga fatwanya itu telah menyebabkan kematian, maka sama saja mereka telah membunuh si lelaki tadi itu. Maka Nabi mengatakan qataluhu, mereka teman-temannya itu sudah membunuh laki-laki tersebut. Qatalahumullah, semoga Allah akan memerangi mereka. Nah, ini ancaman gitu ya, ancaman. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, apakah mereka nggak bisa tanya kalau mereka itu tidak tahu ilmunya. Jadi kalau nggak tahu itu jangan kasih jawaban, karena bisa mencelakakan orang kayak gitu. Fa innama syifa'ul 'ami as-su'al, karena obatnya orang yang bodoh itu bertanya kepada yang berilmu. Nah, gitu. Lalu Rasulullah menjelaskan, innama kana yakfihi ayyatayammama, sebenarnya cukup bagi laki-laki itu mengerjakan tayammum, tidak perlu mandi. Nah, jadi para teman-teman rombongannya itu berpendapat dia harus mandi. Kenapa? Karena ada air dan dia masih bisa mengerjakan mandi. Nah gitu. Padahal menurut Nabi dia tidak perlu mengerjakan mandi, dia cukup tayammum. Kenapa kok cukup tayammum? Karena apa? Khaufu dzararin, ada kekhawatiran bahaya. Gitu nggih. Nah, hadis ini yang kemudian dijadikan landasan oleh majelis tarjih bahwa di antara sebab bolehnya tayammum itu adalah sakit dan khawatirnya ada bahaya. Gitu nggih. Nah, ini dalil yang dinukil oleh majelis tarjih. Nah, juga berdasarkan surat An-Nisa ya, An-Nisa dan Al-Maidah ya. An-Nisa ayat 43 dan Al-Maidah ayat 6 ya. Itu yang menyebutkan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum dan seterusnya, disebutkan di dalam tengah ayatnya itu kan apa? Wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu, atau kalau kamu itu sedang sakit atau kamu itu habis dari WC, maksudnya hadas kecil, atau kamu itu lamastumun nisa atau menggauli perempuan, berarti hadas besar, falam tajidu ma'a, maaf, kalau kamu itu sakit ya
Fa in kuntum mardo, kalau kamu itu sedang sakit, au ala safarin, atau kamu itu sedang dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kamu itu hadas kecil gitu aja ya. Au lamastumun nisa, atau kamu itu hadas besar, falam tajidu ma'an, dan tidak mendapati air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Jadi kalau hadas kecil, hadas besar tetapi tidak mendapati air, kondisinya sehat ya. Nah ini boleh tayamum. Tapi kalau yang sakit maka kembali ke tadi, terhalangi atau khawatir mendapatkan bahaya atau madarat kalau menggunakan air. Nah ini yang diambil pendapatnya oleh Muhammadiyah. Jadi sebab tayamum itu adalah karena terhalangi menggunakan air gitu. Tapi kalau nanti kalau Bapak Ibu misalkan sedang safar, ketemu sama orang, ada tempat wudhu ya di masjid, tapi kok dia tayamum langsung masuk masjid kemudian sholat, ya jangan kaget. Karena di Indonesia juga banyak yang menggunakan itu. Diantaranya tadi saya sampaikan persis setahu saya fatwanya sampai yang dulu ini ada Bulughul Maram yang diterjemahkan oleh Ustaz Ahmad Hasan. Di sini ketika beliau mensarah Bulughul Maram juga menjelaskan semata-mata safar itu boleh tayamum. Kalau organisasi lain yang menggunakan pendapat safar boleh tayamum, setahu saya MTA, Majelis Tafsir Al-Quran ya, itu dulu Ustaz Ahmad Sukino Allah Yarham itu beliau menjelaskan tentang bolehnya tayamum ketika orang sedang safar ya, meskipun belum jelaskannya agak bingung sepertinya gitu, karena saya pernah menyimak juga kajiannya. Tapi kesimpulannya intinya saya memandang dari siswa-siswa MTA, karena beberapa keluarga kami juga ikut pengajian ke Solo waktu itu mereka kalau safar tayamum. Berarti kesimpulan resmi dari organisasinya adalah orang yang safar boleh tayamum. Kalau panjenengan mau ngambil itu ya monggo, ya, tapi itu bukan putusan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah semata-mata safar tidak bisa menjadi alasan langsung tayamum itu ya. Kalau ternyata ada air dan mampu menggunakan air. Ya. Ringkasnya alasan boleh tayamum itu adalah terhalangi menggunakan air, baik karena sakit, karena bahaya, atau karena tidak adanya air. Gitu oke? Jelas. Baik, saya lanjutkan putusan tarjinya. Sekarang tata cara tayamum. Tadi tentang fungsi tayamum menggantikan wudhu dan mandi dan alasan bolehnya tayamum. Sekarang tata cara tayamum. Fadrib biyadaikal ardo wanfukhuma mukhlishan niyataka lillah wa qul bismillahirrahmanirrahim tsumma amsah bihima wajhaka wa kaffaika wa mata amkana kasti'malul ma'i fal tatatahhar bihi. Caranya tayamum bagaimana? Fadrib biyadaikal arda, maka pukullah dengan kedua telapak tanganmu itu bumi atau tanah. Kalau bahasa dalam ayat itu kan fatayammamu sa'idan thayyiban. Ya, sa'id itu ada dua penafsiran menurut para ulama. Tafsiran yang pertama yang dimaksud dengan sa'id itu adalah debu. Sehingga pendapat yang pertama ini mensyaratkan tayamum itu harus menggunakan media yang mengandung debu. Ya, di antaranya sepaham saya itu kalau di mazhab Syafi'i itu disyaratkan harus ada unsur debu. Ya, bisa dibaca di Safinah ataupun Mata Nabi Suja Al-Qoyah itu seperti itu. Adapun pendapat yang kedua memahami bahwa sa'id itu tidak harus debu, tetapi semua permukaan tanah meskipun tidak mengandung debu, semua permukaan bumi meskipun tidak mengandung debu itu juga disebut dengan sa'id.
baik itu bentuknya batu kan belum tentu berdebu ya Bapak. Nah, pasir juga belum tentu berdebu. Nah, sehingga kalau pendapat pertama, tayamum kok tangan ditempelkan ke batu, sedangkan batunya itu licin, mungkin granit, mungkin marmer, ketika diangkat tangannya tidak ada bekas debunya, tidak ada bluduk-bluduk mboten lebune, maka itu tidak mencukupi untuk tayamum. Di antara alasannya kalau di Al-Qur'an itu kan satu ayat menyebutkan apa? Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Nah, minhu itu maksudnya harus ada debu yang menempel. Tapi di ayat yang lainnya kan mengatakan famsahu biwujuhikum wa aydikum tanpa minhu. Ya, gitu. Nah, ini pendapat yang pertama, harus ada debunya. Kalau pendapat yang kedua menyatakan pokoknya semua permukaan bumi itu disebut dengan sa'id, baik itu tanah, baik itu batu, baik itu pasir, baik itu mengandung debu ataupun tidak mengandung debu. Sehingga pendapat yang kedua tidak mensyaratkan harus ada debunya ketika ditempel, misalkan di batu yang licin, baik batu granit, batu marmer atau batu besi, batu vulkanik gitu ya, yang keras itu ditempelkan, tidak kelihatan ada debunya, tapi tetap dianggap sah. Sehingga kemudian asal sudah ditepukkan ke batu, kemudian diusapkan, maka itu sudah mencukupi. Nah, termasuk kalau di pendapat yang kedua itu, ya meskipun tidak kelihatan debunya, itu sudah sah. Saya menyimpulkan kalau pandangan Muhammadiyah itu memilih pendapat yang kedua. Karena kalau melihat kepada tuntunan-tuntunan tayamum di Muhammadiyah tidak mempersyaratkan adanya debu dan tidak mengharuskan harus di tanah. Tetapi boleh pada media apapun yang diasumsikan atau bahkan diyakini mengandung unsur tanah atau mengandung unsur sa'id. Misalkan di meja, di tembok, di kursi, ataupun di media apapun. Nah, mungkin pernah panjenengan lihat ya tuntunan tayamum Muhammadiyah. Di dalam pesawat yang bersih masa ya bisa tayamum, kan nggak ada debunya. Nah, dalam pandangan Muhammadiyah semua tempat itu tetap berpotensi, bahkan bisa dipastikan ada partikel tanahnya. Ya. Pohon-pohon, tembok itu kan lama-lama kalau kita biarkan pasti akan berdebu. Nah, kenapa itu nggak kelihatan debunya? Ya karena rajin dibersihkan saja. Tapi sebenarnya debu itu ada, gitu ya. Tapi sebenarnya debu itu ada. Atau yang mungkin kita bisa sebut dengan debu mikro, debunya partikel yang sangat kecil seperti itu. Nah, ini sejauh yang saya pahami, mudah-mudahan saya tidak salah menyimpulkan. Ya, karena saya melihat tuntunan-tuntunan di Muhammadiyah juga seperti itu. Ya di dalam bis AC ataupun dalam pesawat tinggal tepuk kursi kemudian tayamum. Kalaulah dipersyaratkan harus menggunakan tanah yang mengandung debu, ya kita kemana-mana harus bawa kantong. Kemudian nanti ketika mau tayamum, kantong itu kemudian dibuka, mungkin ditaruh di piring atau apa, lalu kita tepukkan tangan. Setelah berdebu kita usapkan ke wajah dan telapak tangan. Bisa dipahami ya? Nah, kalau di pendapat yang pertama, ya memang membawa tanah kemana-mana seperti itu. Maka orang sakit kalau Muhammadiyah itu di rumah sakit biasanya tepuk tembok, tepuk bantal, tepuk kasur. Nah, yang penting ampun nepuk tamu. Tamu ini tapuk kan malah repot nih. Nah, kalau di teman-teman di Syafi'i, ketika ada yang sakit di rumah sakit tidak mampu wudhu, itu dibawakan baskom, bukan diisi air tapi diisi tanah untuk tayamum. Maka kemudian ini debu tayamum seperti itu. Bahkan mungkin kalau cari di online saya pernah nemukan itu ada yang jual debu tayamum itu. Jadi debu yang jadi bungkus kantong. Jadi kantong itu agak berpori-pori, kalau ditepuk akan mabul. Nah, sehingga nanti sah untuk tayamum. Nanti disimpan, besok digunakan lagi seperti itu.
Nah ini eh, caranya menempukkan tangan. Nah kalau Muhammadiyah cukup pokoknya di tempat atau media yang mengandung unsur tanah, gitu ya. Kemudian wanfukhhuma, dan tiuplah kedua telapak tangan itu. Ya, setelah ditepukkan, kemudian ditiup. Ya. Hadis ada yang menyebutkan ditiup, ada pula hadis yang menyebutkan ditepuk. Ya, bisa ditiup, bisa ditepuk. Gitu. Di antara kedua tangan itu ditepuk untuk mengurangi jumlah tanah yang ada di tangan. Tapi kalau banyak mungkin ditiup saja sudah cukup. Wanfukhhuma, dan tiuplah keduanya, mukhlishon niyataka lillah, dengan mengikhlaskan niatmu karena Allah semata. Wa qul bismillahirrahmanirrahim, dan ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Ini pembahasan tentang niat dan bismillah sudah ada di pembahasan tentang wudu, ya. Kemudian thummamsah bihima wajhaka wa kaffaika. Kemudian usaplah dengan kedua telapak tangan itu wajahmu dan kedua telapak tanganmu. Nah, jadi caranya setelah menempuk ke tanah, ya kalau kita memang di tanah ya ke tanah, Pak. Kalau ada tanah jangan cari yang lain tanah, karena yang lebih meyakinkan yaitu betul-betul kita menempuk tanah. Misalkan kita di rumah mampu untuk keluar ke halaman yang ada tanahnya, ya keluar ke tanah kemudian ditepuk. Jangan tembok juga sama saja. Nah ini tasahul, terlalu meremehkan. Kalau memang bisa menggunakan tanah sebaiknya ya pakai tanah. Tapi kalau menyulitkan ya mungkin tidak harus seperti itu. Mungkin orang yang sakit atau di dalam pesawat kan, itu kan kesulitan. Atau di gedung lantai berapa cari tanah susah gitu kan. Maka cukup di tembok atau di media yang ada waktu itu. Jadi setelah ditepuk, ditiup, kemudian usapkan, ya, usapkan ke wajah dan kedua telapak tangan. Nah, mengusap wajah dan telapak tangan ini, kalau di pandangan Muhammadiyah cukup dilakukan satu kali. Jadi Muhammadiyah memahami yang namanya usapan itu baik di wudu maupun di tayamum itu cukup dikerjakan satu kali, tidak perlu taslis, tidak perlu dikerjakan 3 kali. Jadi mengusapnya cukup sekali saja. Dan ini hanya mengusap saja, tidak harus meratakan kudu mabluk raine, bukan gitu ya. Kita itu mau bersuci, bukan mau mengotori wajah dengan tanah. Jadi nggak ada istilah mengusap itu di sela-sela mata kemudian terus merata, tidak. Ini cukup diusap saja sekali, set gitu saja. Kepala kan juga begitu, kalau mengusap yang penting seusap, sekali usap dah, tidak perlu disela-sela rambutnya gitu kan. Nah maka ini cukup mengusap satu kali di wajah dan mengusap satu kali di telapak tangan. Nah kalau di Muhammadiyah itu cukup sampai di pergelangan tangan. Adapun di pendapat lain itu sampai ke siku. Nah ini pendapat memang ada dua-duanya sejak zaman Imam Madhab. Ya, kita tidak akan memperdebatkan, tetapi kalau pandangan Muhammadiyah memilih bahwa yang dimaksud dengan mengusap kedua tangan itu hanya sampai pergelangan tangan. Kenapa Muhammadiyah memilih pendapat itu? Di antaranya karena praktek Nabi di dalam beberapa hadis seperti itu. Ya, keterangan dari Rasulullah berkaitan dengan cara tayamum itu seperti itu. Di antaranya hadis dari Ammar bin Yasir, qala, beliau bercerita, ajnabtu falam usibil ma. Saya mengalami junub dan saya tidak menemukan air. Fatama'atu fis sa'idi wa shallaitu fadzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya kemudian berguling-guling di atas tanah, kemudian saya sholat. Jadi mungkin ini dia berasumsi wong nek wudu mungkin tayamum cukup, tapi nek junub adus lemah gitu, hanya dia telanjang lalu kemudian guling-guling di tanah, kemudian dia sholat.
Lalu setelah itu beliau menghadap Nabi, fadzakartu dzalika Nabi, maka saya sampaikan apa yang saya lakukan itu kepada Rasulullah gitu. Faqala, maka Rasulullah memberikan penjelasan, innama kana yakfika hakadha, sebenarnya kamu itu cukup mengerjakan begini. Begininya bagaimana? Wa daraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kaffaihi al-ardh wa nafakha fihima thumma masaha wajahu wa kaffaihi. Nabi menepukkan kedua tangannya di tanah, kemudian meniup keduanya dan mengusapkan ke wajah dan kedua telapak tangan. Di sini disebutkan wa kaffaihi. Kafun itu ini sampai pergelangan tangan. Nah, jadi dalam hadis yang disebutkan itu Nabi ngusapnya wajah dan kafun, kafaihi, kedua telapak tangannya sampai pergelangan tangan. Nah, adapun yang berpendapat sampai siku itu memilih pendapat berdasarkan kepada teks ayatnya, karena teks ayatnya itu menggunakan ait, yadun, tangan, ya, bukan kafun. Kalau kafun jelas sampai pergelangan, tapi kalau yadun, nah itu masih mungkin dipahami sampai siku. Sebagaimana dalam ayat An-Nisa dan Al-Maidah itu di awalnya itu di Al-Maidah berkaitan dengan wudu, faghsilu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah wajahmu dan kedua yadunmu, kedua tanganmu ilal marafiqi, sampai siku. Ya. Karena wudu itu diperintahkan membasuh kedua tangan sampai siku, maka tayamum juga sama. Yadun di tayamum itu sama dengan yadun di dalam wudu. Maka ada yang berpendapat ketika tayamum usapnya juga sampai siku. Tetapi yang berpendapat sampai pergelangan juga memberikan penjelasan, yadun di tayamum itu tidak sama dengan yadun di dalam wudu. Kenapa? Karena di dalam tayamum tidak ada takyid atau taksis, tidak ada pengkhususan, tidak ada keterangan tambahan ilal marofiki, sampai siku. Adapun di dalam wudu ada keterangan ilal marofiki. Jadi ketika tayamum hanya diperintahkan maka usaplah wajahmu dan tanganmu, titik. Beda dengan wudu. Kalau wudu usaplah wajahmu dan basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai siku. Nah, ini alasan Muhammadiyah memilih hanya sampai pergelangan, bahwa yadun yang di wudu memang ada keterangan sampai siku, tapi yadun yang di tayamum tidak ada keterangan sampai siku. Maka berlaku pemaknaan yadun yang umum digunakan, yaitu hanya sampai pergelangan tangan. Ditambah lagi keterangan hadis ini bahwa Nabi itu ketika memberikan contoh tayamum kepada Ammar bin Yasir hanya sampai pergelangan tangan. Ditambah lagi kalau di wudu itu adalah faghsilu, basuhlah wajahmu dan basuhlah tanganmu. Tapi kalau tayamum itu bukan basuh, tetapi apa? Usap. Nah, wamsahu, bukan faghsilu. Nah, seperti itu. Maka pendapat Muhammadiyah untuk tayamum itu usapannya hanya sampai di pergelangan tangan. Lah kok simple banget gitu ya. Saya ngajari anak-anak di pondok ya, pondok kita di Merten itu banyak yang nggak mantep. Kok tayamumnya kok cuma sampai situ? Kan? Kemudian udah selesai. Kok simpel banget, kok rasanya orang marem gitu ya. Sehingga sudah diajari begitu, sudah saya contoh nih, saya putarkan tuntunan taharuhnya pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya tetap anak-anak, bahkan ya saya termasuk jamaah Aisyah yang di sana itu ya tetap aku tetap tekan sikut mas, nggih monggo ndak apa-apa. Karena kok cuma sampai situ ya ora resik. Lah memang nak jenengan tayamum kita tambah resik. Tayamum niku tujuane mboten resik-resik, tapi tujuane napa?
bersuci. Bersuci dengan berbersih-bersih itu beda. Suci tidak harus bersih, walaupun sebenarnya suci itu asasnya kebersihan gitu ya. Tapi kotor tidak selalu najis gitu kan. Maka bersuci tidak sama dengan bersih. Lana ajeng resik nggo lebu kok iso tambah resik kaya pitik malahan. Pitik niku kan lek atus nggep lebu nggih, kagem wedi. Nek kan tujuane pitik mboten atus sajane mboten resik-resik, tapi garingke wulu. Soale wulune kudu digaringi agem lebu gitu kan. Jadi cara mematinya seperti itu. Kemudian famata am kanaka istimalul ma fal tata tohar bihi. Maka ketika kamu itu sudah bisa menggunakan air, maka bersucilah menggunakan air. Berarti berlaku tayamum itu adalah sampai ada kemampuan menggunakan air. Manakala belum ada kemampuan menggunakan air, maka seterusnya masih boleh bertayamum. Mungkin karena sakit, mungkin karena airnya belum ada. Ada banyak keterangan berkaitan dengan bolehnya tayamum terus menerus gitu ya, ketika memang belum bisa menggunakan air. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan ya, meskipun 10 tahun gitu ya, meskipun 10 tahun terus menerus tayamum itu boleh, karena tayamum itu sebagai pengganti wudu. Ini di Bulughul Maram disebutkan, meskipun hadisnya diperselisihkan, tetapi dipakai oleh para ulama. Nah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, as-sa'idu wadu'ul muslim. Ya, tanah itu adalah alat wudunya orang Islam, alat bersucinya orang Islam. Wa illam yajidil ma'a asrosinin, meskipun dia tidak menemukan air 10 tahun, maksudnya 10 tahun tayamum terus. Nah, kalau orang sakit memang gak sembuh-sembuh ya tayamum terus, rawani adus, rawani tayamum, rawani wudu, akhirnya tayamum terus gitu ya. Fa idza wajadal ma falyattaqillaha wal yumissahu basyaratahu. Tapi manakala dia bisa menemukan air, maka bertakwalah kepada Allah dan gunakanlah air itu pada kulitnya. Nah, nanti kalau sudah menemukan air, maka hukum bolehnya tayamum hilang. Maka kembali ke hukum asal, yaitu menggunakan air. Nah, maka ketika orang itu menemukan air atau mampu menggunakan air, otomatis kesucian menggunakan tayamum tadi batal. Gitu ya. Kesucian menggunakan tayamum tadi batal. Nah, hanya memang ulama berbeda pendapat tentang apakah tayamum itu hanya berlaku untuk satu kali sholat atau berlaku untuk beberapa kali sholat. Nah, kalau saya coba cari keterangan di web resminya Muhammadiyah, saya menemukan ada penjelasan di muhammadiyah.org.id, tetapi tidak saya temukan di putusan tarjih atau di fatwa tarjih. Artinya ini mungkin pandangan sang penulis gitu ya, beliau Ustadz Muhammadiyah, tetapi belum menjadi pandangan resminya majelis tarjih. Nah, dalam tulisan tersebut yang saya simpulkan itu yang lebih sesuai dengan praktek hadis adalah satu tayamum itu untuk satu sholat. Setiap kali mau sholat mengulangi tayamum. Setiap kali mau sholat mengulangi tayamum. Tetapi ini agak bertentangan nanti dengan putusan yang lebih baku. Karena putusan yang lebih baku menyatakan badalan ya, sebagai ganti lil wudu'i wal ghusli, sebagai ganti dari wudu dan mandi. Kalau menjadi gantinya wudu dan mandi, otomatis hukumnya sama dengan wudu dan mandi. Maka satu kali tayamum boleh digunakan beberapa kali sholat, baik wajib maupun sunnah, tidak harus mengulangi. Tapi mungkin untuk langkah lebih hati-hatinya, karena memang diperselisihkan oleh para ulama, ya monggo
Kalau memang tayamum maka diulangi saja tayamumnya. Toh sama juga wudhu diulangi boleh kok. Belum batal mau sholat wudhu lagi. Tajdidul wudhu. Nah ini juga tajdidul tayamum. Kira-kira begitu aja. Meskipun meyakini satu tayamum boleh untuk beberapa kali sholat. Nah jadi kalau kita kok ketemu dengan saudara setiap mau sholat mungkin yang wajib atau yang sunnah kok ngulangi tayamum, ya monggo-monggo saja. Utamanya yang wajib gitu ya, utamanya yang wajib. Kemudian apakah kalau masih di waktu sholat kemudian ketemu akhir lalu harus mengulangi sholatnya? Nah, sedangkan Muhammadiyah tidak perlu mengulangi sholatnya. Maksudnya apa tadi? Misalkan belum dapat air, akhirnya dia tayamum lalu mengerjakan sholat. Ternyata setelah beberapa saat ada air. Apakah dia harus mengulangi sholat dengan wudhu atau cukup sholatnya yang pertama menggunakan tayamum tadi? Nah, Muhammadiyah memilih bahwa dia tidak perlu mengulangi sholat. Sholatnya yang dengan tayamum itu sudah cukup. Di dalam satu riwayat dari Abu Dawud dan An-Nasa'i, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan kharaja rajulani fi safarin. Ada dua orang yang keluar dalam satu perjalanan. Fa hadaratis shalah, maka sudah masuk waktu sholat. Wa laisa ma'ahuma ma'un, dan kedua orang itu tidak punya air untuk wudu. Fa tayammama sa'idan thayyiban, maka keduanya kemudian tayamum menggunakan debu atau tanah yang baik. Fa shallaya, lalu keduanya mengerjakan sholat. Summa wajadal ma'a fil waqti, setelah itu keduanya mendapati air masih di waktu sholat, gitu ya, belum keluar waktu. Fa'ada ahaduhumas sholata wal wudu'a walam yu'idil akhar, salah satu dari keduanya mengulangi sholat dengan wudu dan yang lainnya tidak mengulangi sholat dan tidak mengulangi dengan wudu, gitu ya. Jadi yang satu mencukupkan, sholatnya sing mau wis cukup. Sing siji nih, wong saiki nemu banyu yo kudu dibaleni nganggo wudu, terus dibaleni sholat, kayak gitu. Nah, kemudian keduanya menghadap Rasulullah. Summa ataya Rasulullah SAW fadakaro dalika. Maka keduanya menghadap Rasulullah dan menceritakan apa yang mereka kerjakan masing-masing. Maka Rasulullah menyampaikan lilladzina lam yu'id, kepada orang yang tidak mengulangi salat. Apa kata Nabi? Asabtas sunnah, kamu sudah sesuai dengan sunnah. Kamu sudah betul sesuai dengan tuntunan, gitu. Asabta itu artinya kamu sudah betul, as-sunnah sesuai dengan tuntunan. Wa ajza'at kasolatuka, dan sholatmu sudah cukup. Maka enggak ngulangi itu udah benar, gitu ya. Kemudian waqala lil akhar, dan berkata kepada yang mengulangi sholatnya, apa kata Nabi? Lakal ajru marrotain, kamu dapat pahala 2 kali. Kamu dapat pahala 2 kali. Tetapi meskipun Nabi itu di dalam keterangan ini kira-kira tidak menganggap mana yang salah mana yang benar, tapi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan yang benar yang tidak mengulangi. Karena Nabi mengatakan kamu sudah betul sesuai dengan tuntunan, dan sholatmu yang pertama menggunakan tayamum itu sudah cukup, tidak perlu diulangi. Nah, kepada yang kedua yang mengulangi sholatnya, nah karena dia memang belum tahu kan, gitu kan? Karena memang belum tahu dan dia berusaha berijtihad bahwa kalau mendapati air harus wudu lagi, lalu dia menggunakan ijtihadnya dan mengulangi sholatnya, Nabi mengatakan ya kamu dapat 2 pahala. Itu kira-kira kalau kita ambil kesimpulannya, orang yang pertama yang betul tadi dapat pahala 3. Nah, orang yang kedua yang kurang tepat itu dapat pahala 2. Oh, bisa begitu? Ya, karena yang pertama dapat pahala 3 gimana? Pahala yang pertama sholatnya sudah benar. Pahala yang 2 yang jadi 3,
karena dia berijtihad dan ijtihadnya benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berijtihad dan ijtihadnya benar, dia dapat 2 pahala, gitu kan? Nah, adapun orang yang mengulangi sholat, dia dapat pahala 2. Pahala yang pertama karena dia mengerjakan sholat. Sholatnya yang pertama sudah benar, tapi dia ulangi lagi, itu tidak menambah kebenaran. Wong sudah benar, apa yang sudah sah tidak perlu diulangi lagi. Mau diulangi lagi ya tetap hukumnya sah, gitu aja. Nah, pahala yang kedua karena dia berijtihad tetapi salah. Orang yang berijtihad dan keliru, dia dapat pahala 1. Mungkin kira-kira begitu. Nah, Muhammadiyah itu berpandangan tidak perlu mengulangi sholatnya. Itu ya, meskipun masih ada waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat. Nah, saya kira itu pembahasan tentang tayamum dengan beberapa penjelasan dari saya berkaitan dengan putusan tarjih di kitab Thaharah bab tayamum. Demikian yang saya sampaikan. Ada salah kata dan kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin pertemuan ke depan kalau ada pertanyaan silakan dicatat, disampaikan, gitu aja, oke? Kalau kita ini kan lebih banyak satu arah, ya, saya membacakan, menjelaskan. Nah, nanti kok ada yang jenengan mungkin ragu-ragu atau tidak jelas, ya ditanyakan. Tapi kalau tidak bisa waktu sekarang karena udah malam ini, nanti setelah wengi ya pertemuan berikutnya, atau bahkan mungkin sebelum dimulai kegiatan, belum mulai kajian, jenengan sudah menyampaikan dulu, saya mau tanya ini, nanti saya sampaikan di forum. Ya, kalau bisa jenengan datangnya sebelum saya, gitu. Supaya nanti bisa tanya dulu sama saya, gitu. Nah, gitu. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah senantiasa berikan kita kepahaman ilmu serta bisa mengamalkannya sesuai dengan pemahaman yang benar dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.